Ya kaget aja jadinya karena selama ini kan yang Bunda imani, bukan imani sih, yang Bunda ikuti itu kan Al-Quran. Bunda tuh nggak pernah lihat hadis-hadis, memang agak nggak setuju sih dengan ada beberapa hadis yang kadang-kadang aneh gitu kan. Ya Muslim lah kan pakai kerudung. Bunda Muslim. Oci, Edis namanya Bunda Oci. Edis tuh seusia dengan anaknya Bunda. Oh Jadi, begitu. Ya, baiklah Bunda Ocicit. Apa yang ingin mau Anda utarakan ini? ya sebetulnya Bunda itu tuh, nih Pantona tutup lah nih, nanti bilang Bunda ada tamu gitu. Silakan. Sebetulnya Bunda tuh udah 3 minggu itu nggak sengaja lihat Edis terus kok seneng ya, terus banyak yang benar gitu, terus gimana ya, ya kaget aja jadinya karena selama ini kan yang Bunda imani, bukan imani sih, yang Bunda ikuti itu kan Al-Quran. Bunda tuh nggak pernah lihat hadis-hadis, memang agak nggak setuju sih dengan ada beberapa hadis yang kadang-kadang aneh gitu kan. Misalnya apa Jadi saja itu Bunda? ya itu contohnya yang suka dibahas kayak apa sih? Yaitu menikahi anak kecil yang masih kecil, terus punya istri boleh istri 4. Jadi sebetulnya agak bertentangan dengan hati. Jadi Bunda lebih ke Al-Quran ya. Tapi kan Al-Quran tuh baku. Nah, sejak nonton Edis itu tuh jadi kebuka semuanya, apalagi Edis ngebahasnya hadis gitu kan. Masa sih kayaknya nggak percaya masa ada nabi kayak gitu gitu. Karena jadi sedih juga sih. Kecewa ya selama ini. Ternyata Nabi yang saya imani selama ini kok begini gitu ya. Iya, kan di situ disebutkan diangkat jadi nabi aja di usia berapa tuh kalau nggak salah 40 40. ya. Masa Allah nggak milih-milih gitu? Tentu kan track recordnya dilihat gitu kan. Beda ya, maaf gitu. Kalau Isa kan memang dipersiapkan gitu dari lahir sudah seperti suci gitu kan. Tapi Tapi begini kalau Bunda Ocicit. Ini banyak Bunda orang. Oci, Oh Bunda Cicit Oci. itu Cicit itu panggilan Bunda lagi kecil, nama Bunda Oke, itu Bunda Rosi, Oci. jadi Oke. dipanggilnya Bunda Oci. Baik, baik Bunda Oci. Begini Bunda Oci. Jadi karena di sini itu tidak boleh orang tuh asal ngaku-ngaku untuk dalam tanda kutip seperti membuat agama Islam tuh tersudut. Nggak boleh. Di sini dilarang keras orang pura-pura jadi Islam untuk mengatakan hal-hal yang negatif tentang Islam. Saya mau tes dulu kalau memang benar-benar Bunda Oci ini betul-betul seorang muslimah. Coba bacaan-bacaan sholat kah? Bacaan-bacaan Al-Quran kami mau dengar. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, ini sah ini muslimah ya muslimah. Ya, jadi sekarang ini kami pengen tahu nih Bunda Oci. Sejak nonton Edis TV, apakah iman Bunda Oci ini jadi berbeda sekarang, tidak sama seperti dulu lagi imannya terhadap agama Islam? Em, Gimana? Bukan mungkin masih agak shock aja kalau dengar-dengar cerita tentang hadis ya yang tentang Nabi Muhammad gitu. Memang Bunda juga kalau bulan puasa kan tadarus gitu. Sekarang udah masuk tadarusnya kan biasanya Al-Qur'annya gitu kan bahasa Arabnya. Tapi belakangan ini kan udah mulai terjemahan gitu. Bunda berapa kali hatam kok nggak ada disebutkan tentang Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad paling 2% lah. Yang disebutkan malah banyaknya Isa gitu kan. Nah, itu yang Bunda pertanyakan sebetulnya. Tapi kan memang cerita Nabi Muhammad itu ada di hadis kan. Cuma emang Bunda kan nggak pernah kurang ini hadis, karena kalau tausiah atau ke pengajian di masjid atau di mana
kadang ya hati kan yang bicara kan hati ya, agak kurang setuju gitu. Ya, tapi intinya adanya Edis tuh seneng gitu. Akhirnya Bunda jadi tahu tentang mengenal sosok Muhammad gitu kan. Malah ada cerita di sini. Sebetulnya kalau ada ustadz yang mahir agama, mungkin kalau naik sih Bunda seneng gitu ya. Jadi gini Adis, tahun 2011 Bunda itu sakit, Ya. didiagnosa sakit leukemia. Leukemia. Iya, alhamdulillah sih sekarang udah sehat gitu ya. Itu juga mujizat mungkin ya, ya itu juga mungkin karena Bunda semangat kali. Jangan kameranya goyang kesana kian kemari. Gempa bumi begini. Coba tenang dulu, tenang begitu ya. Oke. Astri Aurela, ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Saya hostnya, saya sebagai orang Kristen. Saya mengundang orang-orang Muslim untuk datang kemari berdiskusi dengan saya, terutama jika mereka tidak sepakat dengan apa yang saya katakan. Nah, silakan Astri Aurela, apa yang hendak Anda utarakan? Silakan. Utarakan apa ya? Saya belum ini pembicaraan awalnya soalnya. Oke, Astri Aurela sudah lama nonton saya, nonton Edis TV. Baru lewat aja sih kemarin lihat apa sih kayak debatnya gitu ya, kayak bukan debat sih, ke diskusinya gitu kan tentang Islam ya. Ini aja seru aja sih gitu nontonnya. Sudah berapa kali nonton Edis TV? Sudah lama kah? Atau baru sekali itu lihat? Kayaknya kalau lewat-lewat gitu sering sih, cuman nggak apa ya, nggak belum masuk. Kalau masuk sih jarang gitu, bukan jarang, kayaknya baru 2 kali deh kalau masuk. Oke, coba apa yang Anda ingat yang mau Anda tanggapi? Belum ada sih ini, coba aja dulu. Saya pengen ya saya pengen. Oke, baiklah, kita berbicara tentang wanita saja nih, tentang wanita. Oke. Gini, Astri Aurela, saya ini menyimpulkan bahwa Anda seorang muslimah, ketika Anda membaca Al-Quran, Anda akan membunyikan, melantunkan huruf-huruf Arab itu, huruf-huruf hijayah itu, tetapi tidak akan mengerti maknanya, betul? Tidak akan mengerti maknanya. Coba ketika Anda membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, apakah Anda mengerti artinya? Kan ada artinya. Iya, kalau tidak baca artinya, apakah Anda mengerti? Enggak, kan saya bukan orang Arab. Nah, benar saya bilang tadi. Makanya Anda tidak tahu bahwa nanti Anda Aja beda. gimana? Sedangkan bahasa Arab sama bahasa Al-Quran aja beda. Gimana Ya, saya itu- mengerti? Karena kan nggak ada artinya. Nah, itulah sebabnya Anda, ya, Bu Astri Aurela, Anda tidak tahu bahwa Anda dijanjikan oleh Allah gadis-gadis yang bersusu besar. Kalau Anda nanti masuk surga, kalau Anda nanti masuk surganya Allah, jannahnya Allah, Anda nanti akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar dan sungai-sungai Qamer. Klek-klek mabok coy. Anda nanti akan dari mana diberi itu? Qamer. Bagaimana? Dari mana itu asalnya? Nah, itu akibat Anda membaca Al-Quran tanpa tahu artinya. Di dalam surat Bapak tahu An-Naba, artinya dari mana? Bapak dah tahu artinya dari mana? dari membaca arti, dari baca terjemahannya. Boleh saya lihat. Boleh, Yang Bapak maksud. baik. Oke, di dalam surat An-Naba ayat 33. Dan pahala bagi orang-orang yang bertakwa diberikan kepada mereka gadis-gadis montok yang sebaya.
Gimana? Sakit Ada nggak tulisan yang ditulisnya ada gadis montok itu? Bu. Baik, saya ambilkan Quran saya. Atau gini saja, kalau nanti saya buka Quran saya, nanti saya dibilang bohong. Gimana kalau ambil Quran di situ? mungkin itu sudah. Saya sedang tidak punya wudhu. Alasan. Saya ada ya. Silakan. Apa ya? Jadi inilah teman-teman ya, dakwah kita ya. Ini adalah usaha kita untuk menyadarkan wanita-wanita muslimah daripada mempercayai buku yang menjanjikan mereka akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Mau buat apa sama mereka? Bayangin Bu Aurela, kalau Anda diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar, kalian mau bekal apa itu? Apa yang dingin mulu, saya ketawanya berisik tahu. Oke, baik. Surat An-Naba, Berapa yang berkembang? Surat An-Naba ayat 33. Nambah ya 33. Diperiksa. Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Coba Bu Astri yang bacain dong. Jangan yang itu suaranya. Yang membacakan tadi saya tidak lihat wajahnya. Coba saya pengen Bu Astri yang membacakan. Bu Astri wajahnya jangan ditutup begitu. Bu Astri wajahnya jangan ditutup begitu. Coba ayo. Coba bacakan. Enggak, saya enggak. Apa? Enggak, saya enggak nutupin wajah. Tadi nggak kelihatan. Coba Ibu yang bacakan. Coba. Saya lagi lihat nyari Quran karena saya lagi enggak pegang Tadi sudah Quran. dibacakan loh. Saya dengar. Coba bacakan lagi. Dari TikTok, bukan dari Al-Quran. Mi. Sungguh nekat yang nyata mereka ini teman-teman.